Perubahan iklim bukan hanya sekedar isu atau fenomena belaka. Perubahan iklim merupakan salah satu hal penting yang saat ini menjadi topik hangat yang senantiasa dibahas dalam berbagai kesempatan. Bumi sebagai tempat hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya kini sudah tidak dalam kondisi yang baik seperti sedia kala. Berbagai aktivitas manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung, tanpa disadari merusak keseimbangan seluruh ekosistem yang ada di bumi. Akibatnya, timbul berbagai dampak yang senantiasa mengkhawatirkan keberlangsungan hidup umat manusia dan makhluk lainnya. Data mencatat, sejak tahun 1900, temperatur di bumi semakin meningkat. Hingga pada akhirnya, ilmuwan memprediksi suhu tertinggi di bumi akan terjadi pada tahun 2100. Tingginya suhu di bumi berimbas pada mencairnya gletser yang ada di kutub utara dan selatan. Data menunjukkan sejak tahun 1860, gletser di kutub utara dan selatan mulai mencair secara berkelanjutan hingga puncaknya pada tahun 2100. Para ilmuwan memprediksi gletser tersebut akan mencair secara keseluruhan. Mencairnya es di kutub utara dan selatan mengakibatkan permukaan laut menjadi meningkat, sehingga beberapa pulau yang memiliki kedudukan lebih rendah dibanding permukaan laut menjadi tenggelam. Selain itu, berbagai wilayah juga rentan terhadap banjir. Perubahan iklim sangat mengancam bumi kita. Sebagai manusia, apa yang bisa kita lakukan? Perubahan iklim adalah perubahan secara signifikan pada iklim, suhu udara, dan curah hujan secara periode waktu mulai dari dasawarsa hingga jutaan tahun. Terjadi perubahan iklim karena diakibatkan naiknya gas karbon dioksida dan gas lainnya di atmosfer yang menyebabkan gas rumah kaca. Adapun yang membuat gas rumah kaca semakin meningkat adalah karena adanya perubahan fusilaan gas hasil limbah organik. Semakin banyaknya penggunaan bahan bakar fosil oleh penduduk bumi, gas rumah kaca tersebut akan membuat lapisan secara berlebihan sehingga merangkap panas matahari di sekitar bumi, dan bumi semakin panas dan mengakibatkan kekeringan yang berkelanjutan, penyebaran penyakit, gelombang badai besar, meningkatnya suhu panas, mencairnya es di kutub, dan banjir di berbagai negara. Tidak lupa cuaca ekstrim. Kita nggak mau kan bernasib sama seperti mereka. Perubahan iklim sangat merugikan bagi nasional maupun internasional. Perubahan iklim itu dapat berbagai macam, seperti perubahan peningkatan suhu maupun intensitas musim yang tidak menentu, sehingga menyebabkan kerugian bagi berbagai bidang. Utamanya kita menyoroti bagi bidang pertanian. Salah satu perubahan iklim yang sangat mencolok dalam bidang pertanian ialah musim kemarau dan penghujan dengan intensitas yang sangat tinggi. Musim kemarau itu umumnya terjadi karena adanya perpaduan antara siklus hidrologi dengan peningkatan suhu rata-rata yang terganggu, sehingga menyebabkan musim kemarau menjadi lebih panjang, sedangkan musim penghujan menjadi pendek dengan intensitas yang sangat tinggi.
Perubahan iklim tersebut sangat merugikan dan sangat dirasakan oleh petani-petani di Indonesia. Karena perubahan iklim tersebut dapat menyebabkan tanaman-tanaman mereka kekurangan air, hingga proses fisiologi maupun metabolisme yang dibutuhkan oleh tanaman menjadi berkurang. Sehingga yang paling terparah ialah menyebabkan kematian total bagi tanaman. Hal ini tentu sangat merugikan bagi petani di Indonesia. Apalagi seperti yang dicanangkan oleh Presiden kita, bahwasanya 2017 ialah tahun bagi negara kita untuk swasembada pangan. Pemanasan global menjadi isu lingkungan paling hangat dalam 1 dekade terakhir. Fenomena ini terjadi melalui efek rumah kaca akibat meningkatnya konsentrasi gas karbon dioksida dan gas-gas lainnya di atmosfer. Karbon dioksida itu dampaknya secara manusia sebenarnya tidak langsung. Tapi karbon dioksida itu adalah salah satu gas rumah kaca. Gas rumah kaca itu apabila terlalu banyak menumpuk di atmosfer, itu akan menyebabkan pemanasan global. Pemanasan global pada akhirnya menyebabkan perubahan iklim, dan perubahan iklim pada akhirnya menyebabkan semakin meningkatnya resiko bencana itu buat manusia. Penyebab meningkatnya konsentrasi karbon dioksida antara lain melalui pembakaran bahan bakar minyak, batu bara, dan bahan organik lainnya yang lebih tinggi dari kemampuan alam untuk menyerapnya. Dewan Nasional Perubahan Iklim melansir jejak karbon yang terus meningkat dalam 10 tahun terakhir. Nah, udah tahu kan apa itu perubahan iklim dan apa penyebabnya? Sekarang, mari kita saksikan video berikut yang merupakan contoh nyata perubahan iklim di Indonesia. Selain menerjang pemukiman, lahar hujan dari Gunung Kelut melalui Sungai Konto juga membanjiri puluhan hektar areal pertanian milik warga. Tanaman jagung, tebu, dan ratusan pohon jati tumbang nyaris tak bersisa. Puluhan warga pemilik sawah dan perkebunan hanya bisa pasrah. Mereka tak bisa melakukan apa-apa karena lahar hujan datang tiba-tiba bagai air bah. Kini air sudah mengering, namun lahan milik warga tertutupi sisa pasir dan batu. Aliran deras lahar hujan di Kali Konto hingga Rabu siang melumpuhkan beberapa infrastruktur desa Padansari. 4 rumah warga dan 1 musola terendam material lahar hujan dengan ketinggian antara 10 hingga 60 cm. Lapisan lumpur setebal 10 cm menjadi pemandangan biasa di beberapa rumah warga. Banjir lahar hujan juga merusak infrastruktur telekomunikasi warga. Kabel telepon terbawa arus sehingga memutuskan jaringan telepon dan internet untuk 250 warga di Kecamatan Kepung dan Kandangan. 800 meter kabel, 11 tiang telkom tidak lagi bisa dipakai setelah tumbang atau terseret lahar hujan. Untuk membantu warga menyeberangi Sungai Konto, kendaraan militer dikerahkan. Salah satunya sebagai angkutan penyeberangan warga, termasuk menyalurkan bantuan berupa pakan ternak. Dan ratusan personil TNI dan Polri juga bersiaga untuk membantu kendaraan yang terjebak di Desa Pandansari, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang karena jalur desa dan jembatan tertutup material abu vulkanis bercampur batu berukuran besar. Rabu siang kendaraan dari arah Waduk Selorejo menuju Desa Pandansari dilarang melintas karena sungai masih rawan meluapkan lahar hujan. Kita dapat mengurangi dampak perubahan iklim dengan melakukan hal-hal yang sederhana dan mudah untuk dilakukan, seperti 1. Mengolah sampah dengan cara 3R, reduce, reuse, dan recycle. Reduce yaitu mengurangi pemakaian barang-barang yang berpotensi menjadi limbah yang merusak lingkungan. Reduce juga berarti mengurangi pembelian barang-barang yang kurang diperlukan. Reuse yaitu memilih barang yang dapat digunakan kembali dan menghindari penggunaan barang yang hanya sekali pakai. Recycle yaitu mendaur ulang barang yang sudah tidak dapat dipakai agar bisa dimanfaatkan kembali. 2. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi dan beralih menggunakan kendaraan umum, berjalan kaki, atau bersepeda. 3. Menghemat penggunaan listrik di rumah, seperti mematikan listrik yang tidak terpakai pada siang hari dan menggunakan lampu hemat energi. 4.
melakukan reboisasi di hutan gundul, dan penanaman pohon di pekarangan rumah.